Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik, kesempatan yang indah Engkau memberikan kepada kami, agar kami dilayakkan untuk datang berbakti, memuji, membesarkan Engkau sebagai Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pimpinlah kebaktian saat ini yang sedang berjalan, tuntun kami ke dalam kebenaran Tuhan melalui Roh Kudus, supaya kami lebih mengerti kebenaran-Mu dan mempraktekkan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati kami, siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah ini menjadi saluran berkat dengan kuasa dari Roh Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Pendeta Daniel dan majelis gereja yang memberikan saya kesempatan bisa melayani, menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Ini kedua kali saya khotbah di gereja PIK. Sebagian saudara kenal saya merasa bersyukur. Saya 2 hari yang lalu baru mengetahui bahwa mantan jemaat kami yang di San Francisco, San Jose, mereka yang sudah kembali dari Amerika dan mereka menjadi tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin melayani di gereja ini dan di gereja Pluit, juga di gereja Puri dan di gereja GKY yang lain. Gereja kami ada 5 di California yang berbahasa Indonesia dan juga ada yang Mandarin di San Francisco, San Diego, San Jose, LA, dan Sacramento. Bagi saudara, kalau engkau memiliki anak yang ke Amerika sekolah dan membutuhkan pengasuhan, bimbingan kami, silakan hubungi kami atau hubungi pengurus atau majelis yang ada di tempat ini. Ya, beberapa majelis yang ada di sini, saudara Awang, saudara Daniel Simbar yang menjadi majelis di Pluit, saudara Iwan yang tanda tangan surat untuk saya khotbah, tanpa tanda tangan saya nggak berkhotbah di sini. Ya, baik. Dan saya juga Henry Limaho dan Risco dan yang lain-lainnya. Saya bangga ya melihat mereka di sini melayani Tuhan. Saya bangga dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tetap layani dengan setia, biar Tuhan pakai saudara menjadi berkat di gereja PIK. Amin. Amin. Okay. Dan juga jemaat-jemaat kita yang pindah ke sini, Helen, Agus juga ada di sini. Ya, kami sangat senang bertemu mereka. Saudara, hari ini saya akan khotbah. Setelah khotbah ini saya akan ke Medan, ke Siantar untuk menyampaikan kebaktian kebangunan rohani untuk anak-anak sekolah di Kalam Kudus dan juga di Gereja Metodis. Kemudian kembali ke Jakarta, lalu akan memimpin tim misi ke Sumba untuk penginjilan kepada murid-murid 13 sekolah. Dan juga tiap malam ada penginjilan dewasa dan anak-anak di Sumba. Doakan untuk pelayanan kami. Setiap tahun kami kembali, ada satu tugas yang penting, yaitu memimpin mission trip, membawa mission trip ke daerah pedalaman untuk mengabarkan Injil. Supaya gereja kita bisa menjangkau ribuan jiwa bagi Tuhan setiap tahun. Dan Tuhan mau pakai gereja yang kecil menjadi berkat, baik untuk masyarakat Indonesia, juga untuk masyarakat bangsa-bangsa yang lain. Nah, ini merupakan visi dan misi gereja kami. Dan hari ini saya akan bicara satu tema, investasi dalam kehidupan sehari-hari. Investasi merupakan suatu aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap hal yang engkau lakukan selalu mengandung makna investasi. Apa yang engkau lakukan setiap hari di dalam aktivitas yang berbeda-beda
dan di sana engkau sedang melakukan investasi. Kata investasi tidak dibatasi di dalam bidang bisnis. Ya, orang-orang yang berbisnis suka membicarakan investasi, betul? Dan ini dianggap sebagai satu kata yang unik khusus di dalam perdagangan atau di dalam usaha bisnis yang dilakukan oleh para orang-orang yang menjalankan usaha atau pemilik usaha. Tetapi sebetulnya ya, kata ini mempunyai arti yang lebih luas daripada arti sempit yang hanya membatasi kata ini dalam arti bisnis. Karena setiap saat apa yang kita lakukan, kita sedang menumpukan suatu jasa untuk masa yang akan datang. Saudara menerima pendidikan, pergi ke Amerika, sekolah, mendapat gelar. Untuk apa? Untuk mempersiapkan saudara memiliki karier yang baik pada masa yang akan datang. Betul? Okay. Saudara ya, mengirim anak-anak saudara ke Amerika supaya mereka memiliki pendidikan yang baik dan tinggi. Untuk apa? Supaya mereka lain kali kembali ke Indonesia bisa membangun usaha yang baik dan besar. Setiap hari saudara pergi olahraga, kalau sudah umur 40, 50 ke atas, 60 ke atas, ya, sudah olahraga, makan juga hati-hati. Untuk apa? Supaya kamu tidak stroke, kolesterol tidak tinggi, tubuh tetap sehat dan kita tetap segar. Itu kan investasi kesehatan. Saudara didik anak dari kecil mengenal Tuhan. Untuk apa? Supaya dari kecil dia memiliki dasar iman yang kuat sehingga dia akan menjadi generasi yang saleh. Godly generation di masa yang akan datang. Maka apa saja yang kau lakukan setiap hari, engkau sedang melakukan investasi. Ya, investasi yang kau lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan suatu keuntungan atau mendapatkan suatu hasil pada masa yang akan datang. Kita mengabarkan Injil, kita memberikan sedekah untuk orang miskin, kita menolong orang-orang yang di dalam kebutuhan supaya mereka mengenal Tuhan, memiliki hidup yang kekal. Mereka mendapatkan pertolongan secara fisik, jiwa, dan itu adalah investasi kebajikan dan investasi hidup yang berkaitan dengan nilai kekekalan. Ya, oleh sebab itu ingat, semua hal yang engkau lakukan setiap saat, setiap hal, setiap kegiatan selalu mengandung investasi. Kakek, nenek, ya, tiap hari membantu anak, menjaga anak, mengasuh cucu, cicit, cocot, satu persatu dijaga. Itu adalah satu pelayanan yang sangat berharga. Karena banyak sekali kakek, nenek sedang menginfus atau sedang mewariskan iman yang murni kepada cucu, kepada cicit. Sehingga pada masa yang akan datang mereka memiliki satu dasar iman yang kuat. Nah, Sulaiman di dalam pasal 11 ayat yang ke-1 dan 6 kitab Pengkhotbah, dia membicarakan 6 prinsip investasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama ya, waktu kita melakukan investasi, kita harus ingat bahwa setiap investasi mengambil resiko. Ya, mengambil resiko. Di dalam investasi ada resiko yang harus kita ambil. Maka ayat yang pertama Sulaiman mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, di dalam terjemahan NIV Inggris, ship your grain across the sea. After many days, you may receive a return. Apa yang dimaksud digambarkan oleh Sulaiman di dalam kalimat yang pertama ini?
Sulaiman sedang mengingatkan kita bahwa life is a risk. Hidup adalah resiko. Lalu Sulaiman mengatakan, lemparkanlah rotimu ke dalam air, lalu engkau akan mendapatkannya kembali setelah lama itu. Satu saat engkau akan mendapat kembali roti yang engkau lempar ke dalam air. Nah, ingat pada zaman dulu, roti yang mereka makan itu berbentuk bundar, tipis dan ringan. Lalu waktu mereka lemparkan itu roti di pantai, lalu roti itu ada sebagian kan ringan terapung, sebagian dibawa oleh ombak ke tengah-tengah laut, tenggelam, dimakan ikan. Sebagian roti itu juga akan dibawa ombak kemana? Kembali ke pantai, betul tidak? Ya, kembali ke pantai. Nah, sebagian hilang. Jadi waktu orang lempar roti itu yang ringan ke dalam air, lalu sebagian roti itu memang akan hilang. Itu namanya resiko, betul tidak? Lalu sebagian akan dibawa lagi arus balik kembali. Maka dia di dalam terjemahan yang berbeda dengan ship your grain. Ya, muatlah semua gandummu, padimu, hasil ladangmu, lalu menyeberangi laut. Setelah after many days, you may receive a return. Di dalam zaman Sulaiman, dia mengubah sistem agriculture masyarakat Israel menjadi satu sistem bisnis atau trading. Maka terkembanglah yaitu international trade di zaman Sulaiman. Dia merubah sistem negara menjadi satu negara yang berdagang. Maka dia membuat banyak kapal-kapal. Kemudian dia memuat banyak hasil-hasil daripada tanah Israel. Lalu dikirim keluar ke luar negeri. Waktu kapal itu dikirim ke luar negeri, ada resiko tidak? Ada resiko tidak? Ada kapal yang tenggelam, bukan? Karena ombak. Ada kapal yang dirampok, juga ada kapal yang rusak. Tetapi ada kapal yang pergi berbulan-bulan sampai ke tempat tujuan. Lalu mereka berdagang. Kemudian tidak lama kemudian maka Alkitab mengatakan ya berbulan-bulan kemudian ya atau 3 tahun kemudian juga kapal-kapal Sulaiman itu pulang. Waktu kapal-kapal itu pulang, di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22, waktu kapalnya pulang bawa apa? Kapal-kapalnya pulang, mereka bawa emas, bawa perak, bawa gading, bawa burung merak, bawa kera, dan hal-hal yang lain. Sebagian resiko habis, rusak. Tetapi sebagian bawa barang-barang yang berharga dari berbagai negara kembali ke Israel. Maka saudara, hidup kita itu ada resiko. Saudara tiap hari naik mobil, pergi ke kantor, ada resiko tidak? Saya mau tanya, ada tidak? Ada. Ya. Saudara terbang dari Amerika ke San Francisco, ada resiko tidak? Ada tidak? Oke, ada. Pak David terbang ke San Francisco 1 minggu. Itu kaca mobilnya itu dipecahin 3 kali. Itu resiko itu. Ya. Oke. Tetapi dia belum kapok, puji Tuhan. Ya. Baik. Lalu ada resiko nggak apa yang kamu lakukan? Setiap hal selalu ada resiko. Tidak ada hal yang tidak resiko. Antar anak ke sekolah bisa nggak terjadi kecelakaan? Bisa, betul tidak? Ya. Semua hal yang kita lakukan itu ada resiko. Waktu engkau kabarkan Injil, ada resiko tidak? Ada. Orang menolak, orang memukul, orang menganiaya kita. Maka tahun lalu waktu Indonesia baru buka, kita harus apply visa, $300 bayar uang visa masuk ke Indonesia. Saya datang waktu itu sama istri saya dari Indonesia, lalu pergi ke Palu, pergi ke Naibonat, pergi ke Kupang. Waktu itu Palu itu penjangkitan COVID itu sangat tinggi. Berapa desa itu di lockdown pada waktu itu.
Saya pergi ke sana karena ada urusan misi dan kabarkan Injil kepada mereka. Mereka mengikuti kebaktian nggak pakai masker lagi. Resiko itu ada. Tetapi kita harus lakukan tanggung jawab kita berhati-hati. Ini poin yang akan datang. Ya, jadi ada resiko setiap hal yang kita lakukan. Tetapi bukan karena resiko kita tidak akan lakukan sesuatu. Saudara kalau takut resiko, saudara tidak akan buat apa-apa. Betul tidak? Ya. Oleh sebab itu, ya, life is risk. Okay? Lalu yang kedua, kita lihat poin yang kedua. Yang kedua adalah, ya, hendaklah cerdik berinvestasi. Okay? Nah, Sulaiman di dalam poin yang kedua mengatakan, berikanlah bahagian kepada 7, bahkan ke 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Nah, bahasa Inggris bagus sekali, ya, pakai invest. Invest in 7 ventures, yes, in 8. Ini terjemahan dari NIV. Artinya adalah sebanyak-banyak mungkin engkau berikan investasi. 7 investasi, 8 investasi. Ya, lakukan sebanyak mungkin karena engkau tidak tahu mungkin akan terjadi malapetaka sehingga engkau akan mengalami kerugian di dalam di sebagian investasi saudara. Maka orang dagang pintar. Orang dagang itu tahu kalau sudah buka bank, lalu satu bank buka lagi 2, buka lagi 3, setelah itu buka lagi usaha-usaha yang lain, kan? Ya, ada usaha yang lain buka, lalu pada waktu malapetaka terjadi, mungkin dagang ini hancur, tapi dagang ini masih hidup. Ya, kenapa? Karena itu adalah satu bijaksana yang Sulaiman ajarkan di dalam hidup kita memberikan investasi. Nah, itu adalah cara pedagang. Maka ada satu novel yang terkenal. Novel itu disebut Don Quixote. Don Quixote ini satu buku yang sangat terkenal. Orang dagang saya yakin banyak yang tahu ya buku ini. Dia mengatakan, don't put all your eggs in one basket. Ya, jangan taruh semua telur itu di dalam satu keranjang. Karena dia mengatakan, hendaklah engkau memperhatikan hari ini untuk hari esok. So keep yourself safe today for the future. Don't put all the eggs into one basket. Ya. Artinya adalah apa? Kalau 1 telur, 8 telur, 10 telur engkau taruhin satu basket. Kalau rusak, ya rusak semua. Betul tidak? Hilang yang hilang semua. Maka sedapat mungkin engkau lakukan investasi. Nah, Tuhan mau kita sebagai orang Kristen belajar seperti pedagang yang pintar. Lakukan semua investasi apa saja yang engkau bisa lakukan di dalam segala aktivitas kita. Kita didik anak-anak kita dengan baik, itu investasi. Kita studi dengan baik, itu investasi. Kita bergaul dengan baik, itu investasi. Layani Tuhan di gereja yang Tuhan berikan engkau kesempatan. Lakukan sebanyak mungkin, itu investasi. Dan juga di dalam kebajikan hidup kita, kita lakukan sebanyak mungkin. Itu adalah investasi. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan sebanyak-banyak mungkin. Apa yang engkau bisa lakukan. Ya, engkau mengajar anak sekolah minggu, itu investasi kekekalan. Pada waktu anak itu mengenal Tuhan sampai dewasa, dia berhasil menjadi seorang tokoh yang besar. Itu adalah investasi yang bisa engkau lakukan. Jadi Tuhan mau kita sebagai orang Kristen lakukan investasi sebanyak mungkin di dalam segala hal yang engkau bisa lakukan. Sehingga engkau akan juga menuai sebanyak mungkin di dalam usaha dan kegiatan investasi saudara. Mau lihat ada contoh ini. Saya kenal siapakah orang ini? Orang ini adalah Kenneth Young. Kenneth Young adalah seorang pedagang yang dipakai oleh Tuhan. Dia seorang miskin. Kemudian dia
dibesarkan di China, orang tuanya juga sangat miskin, kemudian dia pindah ke Hong Kong, tinggal sama pamannya, lalu kemudian Tuhan buka jalan bagi dia bisa sampai ke San Francisco, sekolah di bidang sosiologi. Waktu dia sekolah, dia join satu gereja kecil. Lalu pada waktu itu banyak refugee dari Vietnam mengungsi ke San Francisco, ke San Jose. Lalu dia di gereja melayani orang-orang refugee ini dan menolong mereka, membantu mereka, menyelamatkan mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian Tuhan pakai dia untuk mendirikan satu company yang disebut Prince of Peace. Prince of Peace jual ginseng. Ya, ini salah satu produk dia, ginseng. Dan dia buka itu company ini di San Francisco, kemudian company ini makin berkembang sampai ke China. Di China dia membangun satu panti asuhan, satu-satunya panti asuhan yang diakui oleh pemerintah dibangun oleh orang dari luar negeri. 170 anak yatim piatu yang diasuh di panti asuhan di Tianjin. Lalu di Beijing, di Shanghai, ya di Nanjing, di mana-mana ada cabang-cabang, di Singapura, di Hong Kong, dan di Amerika, di berbagai negara Eropa ada company yang dia bangun untuk melayani banyak orang, menolong banyak orang. Nah, orang ini sangat rendah hati. Duit dia kaya, dia mengatakan apa yang saya lakukan, bisnis yang saya lakukan itu bukan milik saya, itu milik Tuhan. Saya ini adalah hamba Tuhan yang lakukan bisnis. Lalu dia investasi di berbagai macam makanan dan dia mengatakan aku lakukan investasi sebanyak-banyak mungkin sehingga apa yang dia peroleh dari investasi itu dia mendukung pekerjaan Tuhan dan dia memakai apa yang dia peroleh untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Banyak gereja-gereja Mandarin sangat mengenal dia. Dan kemudian dia sendiri juga yang melayani pelayanan panti asuhan, dan setiap kali ada KKR yang besar dia diundang untuk memberikan kesaksian bagaimana Tuhan pakai dia di dalam usaha sehingga dia menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dia berusaha sebanyak mungkin untuk melakukan investasi, membawa orang kepada Tuhan melalui kesaksian hidup dia. Ini contoh yang sangat baik. Ya, Tuhan mau pakai kita seperti seorang yang terus dipakai oleh Tuhan di dalam segala bidang. Kita lakukan investasi dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Yang ketiga, kita lihat yang ketiga. Ya, pertama, investasi adalah satu resiko. Life is a risk. Yang kedua, berbijaksana waktu kita berinvestasi. Investasi sebanyak-banyak mungkin. Lalu yang ketiga yaitu kalau kita mau berinvestasi kita juga harus berhati-hati. Baik. Maka Sulaiman mengatakan kalimat yang sangat penting bagi kita. Kita baca sama-sama ya. Semua baca. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Jangan sesat, semua baca. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, Sulaiman mengingatkan kita ketika kita mau lakukan investasi, kita perlu berhati-hati. Dan di sini kita akan melihat satu hukum sebab akibat. The law of causality. Or the biological law. Satu hukum alam, hukum biologi, yaitu apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tabur. Ya, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jadi hukum itu tidak bisa dirubah. Engkau menabur dengan kebenaran, engkau pasti menuai kebenaran. Engkau menabur dengan nafsu, engkau akan menuai dengan kehancuran. Itu kuncinya di sini.
Jadi waktu kita berinvestasi dalam hidup kita sehari-hari, kita harus berhati-hati, yaitu kita harus betul-betul diberikan bijaksana bagaimana menanam satu investasi yang tepat dan benar sesuai dengan hukum Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan kekekalan. Banyak orang berinvestasi dengan nafsu. Di sini dikatakan jika engkau menabur dengan hawa nafsu, dengan tamak, karena tamak sedikit keuntungan, akhirnya hancur, bukan? Menabur dengan penipuan, menabur dengan dusta, menabur dengan kebencian, menabur dengan berbagai cara-cara yang tidak benar, maka apa hasilnya? Hasilnya adalah kehancuran. Tetapi kalau kita menabur dengan kebenaran, ya, dengan kesungguhan, dengan kejujuran, dengan cara yang tepat, kita akan mendapat hasil yang baik. Itu kunci keberhasilan di dalam investasi. Maka Sulaiman mengatakan, lihat awan-awan. Awan-awan itu kalau penuh dengan air, lalu awan itu akan terjadi hujan, bukan? Itu sudah hukum alam. Akan terjadi hujan turun. Demikian juga kalau pohon itu ya dihantam oleh angin, kalau tumbang ke selatan, dia akan jatuh ke selatan. Tidak bisa lagi bangkit kembali ke utara. Kalau tumbang ke utara, ya tetap di utara. Tuh. Jadi dan katanya sekali kalau dia hancur, jatuh dan tidak bisa terbangun kembali lagi, itu adalah suatu resiko dan akibat yang sangat berat. Dan disinilah kita tahu bahwa investasi hidup kita itu harus berhati-hati. Nah, saudara yang sebagai orang tua, yang anak yang masih kecil, anak kamu yang masih kecil, ya dari umur 1 sampai umur 7, saudara harus tahu satu hal, bahwa seluruh bentuk pembentukan karakter daripada seorang anak itu akan dibentuk dengan baik di dalam 7 tahun. Ya, dan maka di dalam psikologi tahun pertama sampai tahun ke-7 dalam perkembangan anak secara IQ, secara EQ, secara SQ Singapore Airlines, maka itu adalah satu hal yang penting. Kenapa? Karena kalau anak itu dari kecil kamu sudah mengajar firman Tuhan, didik karakter daripada anak itu dengan baik, nanti setelah 7 tahun dia membangun satu dasar yang kuat, maka pada tahun-tahun yang berikutnya engkau hanya membangun di atas dasar-dasar yang kuat. Maka jangan lalaikan hal itu, karena itu disebut the critical period, ya, of child development. Karena 7 tahun itu adalah masa-masa yang penting. Ya, seorang pemimpin Katolik mengatakan satu kalimat yang agung. Dia mengatakan, berikan anakmu kepada saya. Saya akan didik dia sampai 7 tahun. 7 tahun. Give me your child. Okay. Lalu saya akan didik dia. Setelah 7 tahun akan menjadikan dia sebagai seorang yang menganut agama Katolik sampai dia tua. Wah, hebat sekali itu kalimat itu. Ya, hebat sekali. Anak itu akan menjadi seorang Katolik seumur hidup. Kalau engkau berikan anak kepada dia, didik di dalam 7 tahun. Okay. Itu salah satu aspek yang sangat penting, masa yang sangat penting yang perlu kita pegang sebagai orang tua. Ya, bawa mereka mengenal Tuhan. Karena dari sanalah mereka akan memiliki dasar iman, dasar moral yang kuat dan dasar pengetahuan yang kuat sehingga dia akan berkembang dengan baik. Dan berhati-hati waktu kita melakukan investasi. Banyak pedagang-pedagang hancur karena mereka menanam dengan hawa nafsu. Akhirnya tiba-tiba mereka hancur di dalam dagang mereka. Kenapa? Karena mereka menabur, tidak hati-hati, tetapi dengan hawa nafsu. Dan ini adalah satu pelajaran yang penting untuk kita, ya, melakukan investasi dalam hidup kita. Lalu yang keempat, ya,
Jangan menunggu waktu baik dalam investasi. Sulaiman di dalam hal ini mengatakan kepada kita, waktu baik, puji Tuhan. Ya, kalau selalu waktu baik ada, kita bisa lakukan investasi, puji Tuhan. Tetapi kalimat ini sangat baik. Siapa senantiasa terus menerus memperhatikan, ya, angin tidak akan menabur. Kalau kamu terus perhatikan angin baik, tunggu angin baik, baru kamu menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Artinya apa? Artinya adalah kita itu selalu tunggu keadaan yang baik, lancar, baru kita menabur. Tetapi Sulaiman mengatakan engkau tidak akan menabur apa-apa. Kenapa? Karena hidup kita tidak selalu ya kita alami itu langit biru, betul tidak? Ya, tidak selalu kita melihat langit itu biru. Kita tidak selalu melihat ya, segala hal berjalan dengan lancar. Selalu ada gelombang, selalu ada masalah, selalu ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Oleh sebab itu, ya Sulaiman mengatakan janganlah kamu melakukan investasi itu mau tunggu sampai waktunya sudah baik, sudah sempurna, baru engkau melakukan, engkau tidak akan menerima hasil apa-apa. Ya. Kenapa? Karena kita tunggu, akhirnya tidak jadi apa-apa. Okay. Jangan kamu tunggu sampai kamu sudah kaya, barulah kamu memberikan persembahan. Ada orang mengatakan tunggu saya sudah mapan dulu ekonomi, baru saya berikan persembahan. Ketika dia sudah mapan ekonomi, dia tambah pelit. Ya. Dan juga tidak mungkin dia kasih persembahan. Tunggu lagi, ada orang suka tunggu apa? Tunggu nanti saya usaha saya atau pernikahan saya sudah lancar, lalu saya sudah punya anak saya sudah besar, baru saya melayani Tuhan. Tunggu sampai anakmu besar, mungkin kamu tidak mungkin akan melayani Tuhan. Tunggu saya sudah kaya, baru saya kasih persembahan. Ya, setelah kamu kaya, kamu tidak akan memberikan persembahan. Tunggu dulu ya, setelah COVID sudah lewat, baru saya ke gereja. COVID belum lewat hari ini, sampai hari ini COVID masih ada, betul? Ya. Jadi kalau kita tunggu, kita tidak akan melakukan apa-apa. Ada seorang petani, dia dikunjungi oleh seorang teman dekat. Lalu teman dekat itu sampai di rumah petani itu, petani sedang duduk di depan serambi rumah dia. Lalu temannya tanya kepada petani itu, "Hei teman petani, bagaimana tanaman kapas, pohon kapas kamu?" Lalu si petani itu menjawab, "Oh, saya belum buat apa-apa, belum ada hasil, belum saya tanam pohon kapas. Mengapa? Karena saya takut nanti kumbang datang, maka semua kapas saya dimakan habis." Lalu temannya tanya dia, "Kalau begitu bagaimana tanaman jagung kamu?" Dia bilang, "Oh, saya masih belum tanam apa-apa, jagung saya belum tanam. Kenapa? Kalau nanti sudah tumbuh, ya sudah berbuah, nanti burung gagak datang dimakan habis semuanya." Lalu kemudian dia tanya lagi, "Kalau begitu bagaimana kentang yang kamu tanam?" Dia bilang, "Saya punya kentang juga belum tanam apa-apa. Ya, kenapa? Kalau saya tanam kentang, nanti hama datang makan habis semuanya. Lalu kalau begitu, yuk tanam apa?" Belum tanam apa-apa. Ya, belum tanam apa-apa. Berarti apa? Dia mau tunggu senantiasa, waktu sudah baik, baru tanam sesuatu? Tidak akan ya terjadi hal itu. Jadi sebetulnya masa-masa yang tidak baik itu selalu adalah kesempatan kita layani Tuhan. Waktu masa COVID itu adalah masa yang baik kita kabarkan Injil. Tahu? Saya punya teman mati, saya punya saudara sepupu mati pada masa COVID. Lalu kesempatan itu saya kabarkan Injil. Kesempatan itu gereja kita berikan banyak sembako kepada orang-orang miskin, kabarkan Injil. Itu. Ya. Jadi banyak masa-masa yang sulit itu adalah kesempatan. Kesempatan kita kabarkan Injil, kesempatan kita berinvestasi. Maka Sulaiman ingatkan kita, jangan tunda-tunda.
Tunda-tunda sampai kapan? Sampai kapan kita tunda? Kita tidak akan melakukan apa-apa bagi Tuhan. Ya, ada orang bilang, tunggu saya nggak sibuk dulu, baru saya datang ke gereja, baru saya percaya sama Tuhan Yesus. Kapan kamu tidak sibuk? Yaitu pada waktu kamu mati, masuk peti mayat. Itu masa yang paling paling tidak sibuk, betul? Ya. Tetapi you mau percaya sama Yesus, sudah too late. Sudah too late. Okay. Lalu kita akan lihat poin yang berikutnya. Ya. Fahamilah misteri di balik investasi. Nah, Sulaiman mengatakan, ya, selain kita berhati-hati berinvestasi, selain kita jangan tunggu senantiasa hari baik baru kita investasi, tetapi dia juga mengatakan di balik investasi ada misteri yang kita tidak tahu. Okay? Maka dia pakai 2 kali, tidak mengetahui, 2 kali muncul kalimat itu. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Banyak hal yang terjadi di dalam investasi hidup kita yang akan terjadi yang di luar dugaan kita, bukan? Betul tidak? Hal-hal ini kita tidak tahu, merupakan misteri. Ada misteri di dalam investasi. Lalu misteri-misteri inilah yang menjadi satu peringatan untuk kita mau menyerahkan apa yang kita lakukan ke dalam tangan Tuhan, sesuatu yang sudah di luar kontrol kita. Maka Mazmur 37 ayat 5 mengatakan, 37 ayat 5 Mazmur. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan bersandarlah kepadanya, maka segala-galanya akan terlaksana. Ulangi kalimat ini. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, maka ia akan bertindak. Itu artinya adalah waktu kita berserah kepada Tuhan, segala sesuatu yang akan terjadi yang kita tidak tahu, Tuhanlah yang akan tuntun kita dan menolong kita untuk menghadapi segala sesuatu itu. Siapa tahu tiba-tiba COVID itu hantam dunia, betul tidak? Ya kan? Tiba-tiba ada orang sebentar lagi tadi kaya jadi miskin. Orang miskin tiba-tiba hoki jadi kaya. Right? Okay. Siapa tahu bahwa banyak orang kaya kelihatannya sehat, waktu dihantam oleh COVID meninggal dunia. Dia Kristen atau bukan Kristen, bukan? Famili kita juga meninggal dunia. Siapa tahu bahwa sesuatu musibah terjadi di luar dugaan kita. Tapi kalau kita ada Tuhan menjadi pegangan kita, kita tetap bisa bersandar kepada Tuhan untuk menghadapi, melewati segala kesusahan dan misteri yang ada. Saya punya keponakan tahun lalu tiba-tiba meninggal. Saya pas saya ada di sini. Pas saya tiba di Amerika. Umur 39, seorang yang pintar sekali. Dia memegang itu accountant di seluruh company yang company dia yang besar, yang terkenal sekali. Orang yang paling dipercayai. Karena dia masuk ke company itu, banyak korupsi, banyak penipuan, semua dibersihkan satu persatu, dibersihkan semuanya. Tapi mungkin banyak orang benci dia juga. Tiba-tiba dia sakit kepala. Masuk rumah sakit, muntah-muntah. Lalu akhirnya dengar saya dengar dia jantungnya berhenti. Lalu dia meninggal. 39, 2 anak ditinggalin. Misteri yang kita nggak mengerti. Kakak saya sangat sedih. Anaknya begitu muda, begitu paling hebat itu. Anak yang paling hebat. Pintar sekali. Seorang cewek yang hebat sekali. Meninggal. Misteri, bukan? Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi. Jadi banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita. Baik. Lalu kita akan melihat yang terakhir. Terakhir adalah bertekunlah di dalam investasi. Di sini dikatakan Sulaiman, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Atau kedua-duanya sama baik. Apa yang
dikatakan oleh Sulaiman secara konklusi di dalam investasi, dia ingatkan kita, dia mendorong kita rajin, bertekun, lakukan ya semaksimum mungkin ya di dalam investasi. Tabur benihmu, pagi tabur benih. Lalu jangan tanganmu berhenti. Ya. Lalu terus petang hari bisa tabur juga petang hari. Kenapa? Karena engkau tidak tahu benih yang kamu tabur itu berapa orang yang berapa hasil yang akan engkau tuai, bukan? Ya. Tak kabarkan Injil kepada orang sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu berapa banyak orang yang akan responi Injil, bukan? Oke. Itulah beban kami berusaha untuk berkabarkan Injil kepada sebanyak mungkin murid, mahasiswa, ya, kepada ribuan mahasiswa. Kenapa? Kita tidak tahu. Begitu banyak mahasiswa yang akan meresponi Injil, berapa saya tidak tahu. Ya, Tuhan tahu. Tetapi pagi tabur Injil, sore tabur Injil, lalu kita akan menuai. Karena waktu kita taburkan sebanyak mungkin, kita walaupun tidak tahu, yang kita tabur pagi hari kita menuai, atau yang petang hari kita menuai, atau kedua-duanya kita menuai, baik pagi atau malam hari. Mari kita rajin, mari kita bertekun, taburkan investasi benih Injil, benih kebajikan. Alkitab mengatakan ada seorang wanita janda namanya Dorcas, orang miskin, seorang janda, seorang yang tidak ada apa-apa. Orang ini agung, ditulis di dalam Alkitab Kisah Rasul pasal yang ke-10. Wanita yang biasa, Dorcas, bisa menjadi terkenal di dalam dunia sampai hari ini. Sampai engkau belajar tentang Dorcas, pasalnya itu pendek, kalimatnya tidak panjang. Tetapi wanita ini seorang wanita yang agung. Kenapa? Pagi malam taburkan Injil, bukan kebajikan, bikin baju, kasih orang miskin, kasih janda-janda, orang yang tidak kaya duit tetapi kaya kebajikan. Orang yang tidak kaya harta benda, tetapi kaya di dalam rohani. Dia berikan kekayaan rohani, kekayaan kebajikan. Nolong orang miskin. Banyak janda-janda pakai baju. Ini baju bikinan siapa? Oh, ini bikinan Dorcas. Bikinan Dorcas. Ada cap Dorcas di sini. Ini cap Dorcas di sini. Ya, di sini. Jadi dia semua sangat mengkaguminya waktu dia mati. Waktu dia mati semua nangis, panggil Petrus yang ada di kota kecil. Petrus datang, tolong, ya tolong bisa selamatkan dia. Ini wanita yang begitu baik, lihat ini baju yang dia bikin kasih kita. Akhirnya Petrus doa untuk dia. Setelah doa dia bangkitkan. Dan setelah dia bangkit, apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, banyak orang percaya kepada Tuhan. Ya, karena kesaksian hidup dia. Dan dia menuai, bukan saja menuai jiwa pada masa dia hidup. Dia juga menuai jiwa setelah dia mati. Okay. Mari kita tutup dengan satu cerita. Ya, tutup dengan cerita. Okay. Now, William Borden adalah seorang anak muda yang sangat cakep, pinter. Dia setelah lulus SMA, papanya kasih dia satu tiket keliling dunia. Karena papanya kaya, punya tambang perak di Chicago. Dan keluarga Borden, keluarga yang terkenal. Ini 100 tahun yang lalu, kamu lihat ya. William Borden 100 tahun yang lalu. Papanya kaya sekali, milioner. Lalu papanya senang bahwa William lulus SMA, kasih dia tiket keliling dunia. Dulu zaman 100 tahun naik kapal, nggak kayak naik pesawat enak ya. Ini setengah tahun lebih keliling ke Asia, ke India, ke Asia, ke Eropa sampai pulang. Lalu waktu dia pulang dia terharu. Dia lihat banyak orang miskin minta-minta di India. Banyak orang miskin, kasihan sekali. Dia punya hati menjadi misionari.
Dia punya hati mau persembahkan kepada Tuhan, menolong mereka. Lalu dia kasih tahu sama papa, dia tulis surat sama papa, ya, aku ingin menyerahkan hidup saya kepada Tuhan untuk menjadi missionary in the coming future. Papanya mula-mula ya kurang tanggapin dia, ini anak SMA, masih muda, masih hijau, ya udahlah. Ya. Lalu papa sudah kasih dia $100 million sebagai harta dia. Zaman dulu $1 million gede nggak? Ini jangan, ini 100 tahun yang lalu, banyak sekali duit itu. Ya, simpan untuk dia. Lalu dia ke Yale, sudah Yale, sekolah di Yale. Lalu setelah lulus di Yale dia ke Princeton. Sudah sampai ke Princeton dia sekolah, kemudian dia lulus di Princeton dapat MA, dia ambil keputusan naik kapal pergi ke Tiongkok. Di sana banyak orang Islam, khusus mau kabarkan Injil sama orang Islam. Waktu dia mau ke sebelum dia ke Tiongkok, dia ke mana dulu? Ke Mesir. Ke Mesir untuk apa? Belajar Arab, bahasa Arab dulu. Karena orang Islam di Tiongkok berbahasa Arab. Maka dia belajar bahasa Arab. Sampai dia di Mesir 1 bulan dia kena penyakit meningitis. Ya, menyerang otak dia. Lalu dia mati di Mesir. Umur 25 tahun. Masih muda kan? Masih muda. Wah, berita zaman dulu itu lalu sebar di seluruh Amerika. Wah, keluarga Bowden kehilangan seorang anak. They lost a big fortune. Dia juga bodoh. Fortune-nya habis. Nasibnya jelek. Mati jadi missionary. Papanya gitu kayak itu diserang oleh wartawan. Apa yang terjadi saudara? William kelihatannya gagal kan? Ada hasil enggak? Umur 25 tahun. Mati. Ada hasil enggak? Dari sudut manusia itu a waste. Ya, itu adalah suatu apa? Suatu keborosan. Enggak ada hasil. Tapi mata Tuhan tidak. Mata Tuhan tidak melihat begitu. Waktu dia mati, ya mereka mendapat Alkitab dia. Lalu Alkitabnya dikasih sama mama dan papanya. Lalu papa mamanya buka Alkitab, lalu ada 3 kata yang penting. Waktu dia mengatakan, Pak, aku mau jadi missionary, bawa nolong orang Islam. Aku tidak mau, I don't want to pertahankan, to reserve everything that you give. I want to give everything, no reservation. Lalu dia tulis di Alkitab. Kedua kali waktu dia mau pergi jadi missionary, papanya cabut pekerjaan dia. Lu jadi missionary ya? Oke, semua bisnis yang penting-penting dicabut, dia kasih dia. Ketiga, waktu dia ke Mesir, waktu dia mau mati, kena meningitis. Terakhir dia tulis di Alkitab, no regret, tidak menyesal. Pop, mati dia. Habis mati, apa yang terjadi saudara? Ribuan anak muda mendengar cerita tentang William Bowden. Mereka mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Ribuan dalam 100 tahun ini. Ribuan. Lalu 1 juta uang yang papa kasih, dia pakai untuk bangun rumah sakit Islam di China. Sampai sekarang rumah sakitnya masih ada. Berapa banyak orang sakit ditolong. Berapa banyak Injil yang dikabarkan kan? Dalam 100 tahun lebih. Ya. Ada hasil enggak? Habis nggak investasi dia? Tidak. Tuhan pakai dia jadi berkat. Sampai hari ini dia sudah mati. Tetapi investasi yang dia tanamkan terus memproduksikan buah di dunia. Tapi juga buah di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, dengarlah seruan kami, doa kami. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Supaya kami hidup tidak sia-sia. Kami tahu investasi kami, titik tujuan yang terakhir yang kami lakukan adalah untuk Injil. Karena Paulus mengucapkan satu kalimat, "凡我所做的 segala hal yang aku lakukan 是为福音的缘故 hanyalah untuk Injil." Maka segala aktivitas yang kami lakukan dalam investasi hidup kami ada satu titik akhir tujuan adalah Injil, membawa Injil bagi dunia, menjadi generasi yang saleh, saksi Tuhan di dalam segala perbuatan kami dan juga memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja ini, berkati hamba-hamba Tuhan, berkati majelis yang melayani, berkati rekan-rekan yang bersatu di sini. Mereka akan terus dipakai oleh Tuhan, menghasilkan buah lebih banyak bagimu. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengar doa kami, dengan kuatkan iman kami.
pakai kami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tidak sia-siakan waktu kami. Kami malahan gunakan sebaik-baiknya untuk melakukan sesuatu yang memiliki investasi yang kekal. Sehingga waktu kami bertemu dengan Tuhan, kami tidak dengan tangan yang hampa, tapi dengan tangan yang penuh dengan pelayanan dan penuh dengan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.